Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfredo Shibuya. Saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, NIM saya 1119691. Di sini saya akan mempresentasikan laporan valuasi sekuritas. Yang pertama ada pendahuluan. Perusahaan Food and Staples Retailing adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan bahan pokok masyarakat. Industri retailing di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri retail di Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, dan juga daya beli yang kuat oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang retail makanan dan kebutuhan pokok. Tentunya dalam bidang ini bisa menjanjikan dikarenakan banyaknya yang membutuhkan retail makanan dan kebutuhan pokok. Walaupun dalam pandemi COVID-19 seperti ini, saham di perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan kebutuhan pokok adalah termasuk yang sanggup bertahan walaupun adanya dampak penurunan ekonomi. Hal ini tentunya terjadi dikarenakan kekuatan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan kebutuhan pokok. Selanjutnya ada analisis makroekonomi. Yang pertama, keterkaitan indikator ekonomi global, makroekonomi, dan IHSG, pasar modal. Yang pertama itu ekonomi global, ekonomi domestik, dan makro berbanding lurus dengan IHSG atau pasar modal. Karena memiliki pengaruh yaitu adanya penurunan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global maupun domestik, seperti kurs valuta asing, harga komoditas, inflasi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Penurunan yang terjadi dalam pertumbuhan perekonomian negara, maka akan mempengaruhi penurunan aspek-aspek pertumbuhan perekonomian domestik dan akan berpengaruh pada penurunan indeks harga saham global maupun indeks harga saham gabungan. Penurunan harga saham global di banyak negara di dunia menurunkan drastis pada Maret 2020 sebagai efek negatif dari adanya pandemi COVID-19 yang menjelonjak pada bulan tersebut. Kestabilan faktor makroekonomi juga menjadi salah satu faktor bursa saham yang kian membaik. Naik turunnya harga saham akibat perubahan pemerintah dan penawaran dampak pada IHSG Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor rasional, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan nilai tukar rupiah terhadap kurs valuta asing, indeks perusahaan atau internasional, dan faktor irasional. Selanjutnya yang kedua, ada prospek ekonomi bagi perusahaan atau emiten dan investor. Dalam kondisi perekonomian yang memiliki arahan peningkatan dan pertumbuhan yang dapat menjadi positif, memicu optimisme pasar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hal ini memberikan pengaruh bagi kenaikan harga IHSG dan berpengaruh positif bagi emiten karena akan mendapatkan tambahan modal yang lebih tinggi karena investor akan mempercayakan untuk menanamkan modalnya pada pasar modal, sedangkan prospek investasi bagi investor di Indonesia masih menjanjikan karena secara umum investor berpikir pandemik akan berlalu dan bersifat sementara sehingga investor berminat melanjutkan rencana berinvestasinya. Selanjutnya itu ada analisis industri. Yang pertama, ada perkembangan industri. Perusahaan food and staples retailing domestik di Indonesia di bidang food and staples retailing ini adalah yang masih bertahan dengan baik selama pandemi corona, karena selama seperti masa krisis ekonomi pun sektor saham food and staples retailing dapat bertahan dengan lama. Karena perusahaan ini merupakan memproduksi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang ini sangat bertahan. Kondisi ini terlihat dari kinerjanya yang masih bertumbuh positif dalam setahun terakhir. Pada kuartal 1 2021, pertumbuhan industri ini mencapai 2,45%. Salah satu yang tertinggi di sektor industri pengolahan. Ketahanan industri juga terlihat dari besarnya investasi yang dapat mereka tampung sepanjang semester 1 2021. Selanjutnya itu ada prospek industri. Jika kurs rupiah turun atau menguat, kondisi ekonomi meningkat serta pasar modal juga meningkat, sehingga mengakibatkan IHSG mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, jika kurs rupiah naik atau melemah, maka IHSG mengalami penurunan kenaikan dan nilai di pasar modal mendorong investor menjual uangnya dalam portofolio untuk membelikan saham di pasar modal, sehingga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya ada struktur permodalan. Di sini perusahaan MPPA ada 4 nama pemegang sahamnya. Yang pertama, PT Multipolar Tbk sebesar jumlah sahamnya 2.885.620 saham. Modal dia setor 144.200 miliar.
Yang kedua ada public, yang jumlah sahamnya 2.696. Jumlah modal yang disetor itu sebesar 1.134.883 rupiah. Itu, dan selanjutnya ada Anderson Investment Pte Ltd. Jumlah sahamnya itu sebesar 1.379.162. Dan selanjutnya ada Connery Asia Limited yang berjumlah 5.568.340.000 rupiah, dan modal disetornya itu sebesar 28.417. Yang selanjutnya ada laporan analisis kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada identifikasi persoalan yang dialami perusahaan dan solusinya. Pertama, PT Matahari Putra Prima adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and retailing. Pada pandemi corona, terbukti menekan kinerja beberapa perusahaan retail akibat berkurangnya pengunjung dan pemberlakuan PSBB ketat. Melihat hal tersebut, Matahari Putra Prima juga tidak menampik saat ini industri retail sedang menghadapi situasi yang cukup menantang. Pihaknya juga berencana memperkecil ukuran gerai dan untuk menghemat operasional, pemakaian listrik, dan biaya pemeliharaan. Sementara tahun ini, terutama di masa pandemi, MPPA makin gencar mengembangkan strategi omnichannel dan layanan berbelanja secara digital. MPPA saat ini sedang menjalankan strategi dalam pandemi. Saat ini seperti dalam mengembangkan strategi omnichannel seperti penjualan online via hypermart online, dan juga pick up dan delivery, serta kerjasama di platform GrabMart dan Shopee. Selanjutnya ada analisis tren keuangan. Analisis tren keuangan atau pertama itu ada rasio likuiditas. Pada tahun 2018, MPPA sempat mengalami penurunan tetap naik lagi di tahun 2019 dan mengalami penurunan drastis lagi pada tahun 2020. Selanjutnya ada rasio aktivitas. MPPA pada tahun 2016 sampai 2020 terjadi penurunan tapi tidak begitu signifikan. Pada saham ini masih bisa sanggup bertahan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Dari semua data saham yang ada dapat dilihat bahwa margin laba kuartal mengalami kenaikan setiap tahun dan dari ke tahun. Dan selanjutnya ada rasio solvabilitas. Dapat dilihat dari MPPA di atas bahwa debt to equity dan rasio hutang jangka panjang yang banyak mengalami penurunan pada tahun 2016 dan sampai 2020. Selanjutnya ada tren kinerja perusahaan atau rasio keuangan dan return saham perusahaan. Emiten Peritel PT Matahari Putra Prima Tbk menilai pada kuartal tahun 2021 kinerja akan meningkat seiring tren perbaikan bisnis retail setelah regulasi level PPKM dilakukan pemerintah. Menuturkan prospek retail sampai dengan pengunjungan tahun 2021 diharapkan akan mendapatkan tren perbaikan yang positif. Hal ini seiring dengan tingkat kasus COVID-19 yang semakin menurun. Penerapan PPKM dan berbagai wilayah yang juga sudah melalui turun tingkatnya dan diharapkan akan semakin menurun level PPKM-nya. Pusat perbelanjaan seperti shopping malls juga akan mulai buka dengan protokol kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga akan semakin banyak konsumen untuk dapat berbelanja langsung, walaupun memang pembatasan anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh memasuki pusat perbelanjaan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena mayoritas pelanggan adalah keluarga muda dan mereka tidak bisa meninggalkan anaknya di rumah. Selanjutnya masuk rekonsiliasi nilai. Yang pertama, hasil perhitungan rekonsiliasi nilai berikut didasarkan pada perhitungan dengan data triwulan pertama hingga keempat pada tahun 2018 hingga 2020 yang digunakan untuk diproyeksikan dalam perhitungan harga fundamental triwulan 1 hingga yang ketiga. Triwulan perusahaan PT Matahari Putra Prima, semuanya ada yang under value dan ada yang over value, yaitu harga fundamental yang harga pasar di atasnya, sehingga investor dapat membeli saham pada saat harga saham sedang rendah saat ini dibandingkan penjualannya, karena akan mengalami kerugian akibat penurunan harga saham dari tahun ke tahun.
Sebelumnya, melihat dari keputusan investor, biasanya investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada saham dengan price book value dan price to earning ratio perusahaan paling rendah dibandingkan perusahaan pembanding pada industri yang sama, karena price to earning ratio dan price book value yang rendah. Berarti harga pasar saham termasuk murah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini berkesimpulan ekonomi global, ekonomi domestik dan makro berbanding lurus dengan IHSG karena pengaruh yaitu adanya penurunan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global maupun domestik seperti kurs valuta asing, harga komoditas, inflasi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah ada karena penurunan yang terjadi karena efek dampak COVID-19 akan mempengaruhi penurunan aspek-aspek pertumbuhan perekonomian domestik dan akan berpengaruh pada penurunan indeks harga saham. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Dalam keterangan analisis penulisan di atas itu, investor dianjurkan untuk langsung terjun ke pasar modal saat ini karena terlihatnya peluang pertumbuhan pasar yang dapat membaik ke depannya, sehingga di kemudian hari IHSG dapat semakin meningkat pada periode yang akan datang. Jika kemudian saat terjadi kenaikan harga, maka investor sudah dapat menerima keuntungan dan hasil investasinya. Baik teman-teman, berikutlah hasil presentasi saya. Saya Alfredo Silvia mengucapkan terima kasih.